Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, di hari ini kita semua sehat, kita semua baik. Ini semua bukti kebaikan Tuhan. Dan di hari ini saya senang bisa sharing firman Tuhan di channel ini. Dan tema firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu semua di hari ini adalah antara pengetahuan dan pengalaman. Mari kita akan belajar. Tema pada hari ini adalah antara pengetahuan dan pengalaman. Mari kita membaca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bagaimana Ayub. Ia adalah seorang yang saleh, ia seorang yang jujur, ia seorang yang takut akan Allah. Tetapi selama ia hidup, di mana ketika ia menghadapi tantangan dan ujian, maka di sanalah ia benar-benar sadar bahwa selama ini ia belum mengenal Tuhan dengan benar. Ketika ia berdialog dengan Tuhan, dan ketika ia menggugat Allah dan berkata yang tidak patut kepada Tuhan, maka di sanalah Ayub kemudian menyadari bahwa selama ini ia hanya mendengar Tuhan dari apa kata orang. Artinya Ayub hanya mengenali Tuhan dari pengetahuan, dari apa kata orang, dan ia belum mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika ia berdialog dengan Tuhan dan Ayub berhadapan dengan Tuhan secara personal, maka Ayub benar-benar sadar, matanya memandang Tuhan, matanya melihat Allah, dan disitulah ia mengalami pengalaman yang indah, pengalaman yang hebat, pengalaman yang luar biasa, dan wawasannya bertambah luas tentang pribadi Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 Ayub benar-benar menyesali dan dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub benar-benar menyesali semua perkataannya yang ia lontarkan terhadap Allah. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ternyata mengenal Tuhan itu tidak hanya sebatas pengetahuan. Berapa banyak kita hanya mendengar tentang Tuhan dari apa kata orang. Kita mendengar Allah dari apa kata pendeta. Kita mendengar Allah dari mimbar di gereja. Saudara, tidak salah ketika Anda mendengar khotbah tentang siapa Tuhan, tentang pribadi Allah. Namun, berapa banyak jika kita hanya mengenal Tuhan lewat apa yang namanya pengetahuan, maka suatu saat kita dapat meninggalkan Tuhan. Saudara, ini sebuah fakta. Berapa banyak kita tahu tentang bagaimana krisis apa yang namanya iman terjadi di benua Eropa, terjadi di benua orang-orang di barat, saudara. Mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Mengapa gereja-gereja kemudian tutup dan berubah menjadi gedung-gedung bioskop, dan tidak ada lagi orang-orang yang beribadah untuk mencari Tuhan? Karena mereka hanya mengenal Tuhan secara kognitif, saudara. Inilah yang menjadi penyebab. Mereka hanya mengenali Tuhan hanya dengan pengetahuan. Saudara, itu sebabnya saya berkata di hari ini, ketika Anda membaca buku-buku teologi itu memang baik, tetapi engkau hanya mengenali Tuhan sebatas kognitif. Artinya engkau hanya mengetahui Tuhan dari buku-buku, dari majalah-majalah, dari literatur teologi, di mana Anda memang dapat menemukan tentang definisi Allah dan siapa Allah. Anda bisa membaca berlembar-lembar halaman. Namun ternyata itu sekedar hanya pengetahuan. Namun yang jauh lebih penting
Mari jadilah orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan. Artinya mari jangan hanya menjadi orang Kristen sebatas pengetahuan. Artinya hanya mengetahui Tuhan dengan apa yang kau baca, dari apa yang kau dengar. Tapi mari jadilah orang Kristen yang punya pengalaman dengan Tuhan. Engkau mengalami secara pribadi. Sebagaimana Ayub ketika matanya melihat dan memandang Tuhan secara personal. Dia mengalami secara pribadi. Pengalaman itulah yang membuat ia kemudian sadar bagaimana Allah yang ia sembah sungguh adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, yang selama ini ia belum pernah dapat mengenali secara mendalam. Saudara, saya percaya ketika Anda dalam hidup secara spiritualmu, engkau mengalami Tuhan, maka itulah engkau akan benar-benar menyadari siapa Tuhan yang kau kenal. Dan ini akan memperkuat imanmu, sehingga engkau mampu mengenali Tuhan dan menerima Tuhan dalam segala situasi atau dalam segala kehidupan yang konkret, kehidupan yang nyata yang kau alami. Sehingga engkau tidak mudah kecewa dengan Tuhan ketika engkau mengalami masalah. Engkau tidak mudah marah, engkau tidak mudah menuduh Tuhan dengan yang tidak patut ketika engkau mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan ini. Orang yang mengenal Tuhan lewat pengalaman hidupnya, maka apapun boleh terjadi, tetapi ia percaya bahwa Tuhan itu ada. Ia yakin Tuhan itu hidup. Ia benar-benar sudah mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu hari ini jadilah murid Kristus yang mengalami Tuhan. Anda lihat di Alkitab, berapa kita temukan kisah-kisah di Alkitab. Murid-murid Tuhan tidak hanya mendengar khotbah Yesus, tetapi mereka mengalami pengalaman bersama Yesus. Petrus mengalami pengalaman bagaimana ia berjalan di atas air. Dan dia mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki, agar kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Mari hari ini jangan jadi Kristen KTP, Kristen yang tanpa pengalaman, tapi jadilah Kristen yang KLP, Kristen yang limpah dengan pengalaman. Puji Tuhan, kiranya renungan di hari ini memberkati kita, dan kita semakin merindukan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, baik dalam kehidupan pekerjaanmu, kehidupan di mana engkau melakukan aktivitasmu, dan engkau juga mengalami kehidupan bersama Tuhan di dalam pelayananmu. Dan saya percaya ketika engkau mengalami Tuhan, engkau akan mengenal Dia lebih dalam. Dan disitulah engkau benar-benar akan sadar Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dan imanmu tentu akan semakin kokoh dan semakin kuat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.